Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Di video kali ini, aku mau nge-react Esther Paul Part 3. Kita langsung mulai aja videonya. Pertanyaan pertama, mending mana? Punya banyak uang atau punya banyak teman? Di sini ada 61.000 orang yang nge-votes. 92% pilih punya banyak uang. Dan 8% punya banyak teman. Pilihan aku pribadi adalah pastinya punya banyak uang. Aku pilih punya banyak uang ya, karena aku memang gak ada teman sih. Bukan gak ada teman, ada teman, cuman teman yang bener-bener teman sedikit sekali, lalasing. Teman banyak buat apa kalau toksik semua? Aku pribadi setuju sih, kayak kalau kita punya banyak teman tapi toksik, kita kurang happy atau kita malah ikut ke lingkungan atau mencontoh perbuatan yang kurang baik, kayak mending kita punya sedikit tapi berkualitas. Itu aku sih. ZN Official, pilih uang sih. Sebenarnya teman juga penting, tapi ya kalau tanpa uang ibarat katanya tuh kayak bisa meningsoy. Aku love karena meningsoy ini, meningsoy. Soy. Rusmita Arum, hidup ini harus realistis. Betul. Lutfiana Dwi, punya banyak teman belum tentu punya banyak uang. Dan jika punya banyak uang, pasti punya banyak teman. Ya, betul sekali. NKS 15 Feb, kalau punya banyak uang, teman auto datang. Kalau disuruh teman setia ya mending sahabat. Felicia Orchid, bukan tipe yang suka minta bantuan ke teman atau sungkan. Jadi kalau kelaparan tapi punya banyak teman, tetap aja kelaparan. Aku love karena kadang aku juga mengalami situasi ini. Aku tuh gak enakan gitu kalau pinjam uang sama teman. Kalau memang aku harus pinjam banget uang sama teman, biasanya aku langsung, misalnya dia bayarin dulu, aku makan. Lalu beberapa jam kemudian atau di hari yang sama deh, aku harus udah lunasin atau bayar uangnya ke dia lagi tuh. Jadi aku gak bisa terlalu lama gak bayar dia, kayak gak enakan aja sih. Honey Park, teman sedikit gak apa-apa, asal berkualitas semua level pertemanannya, Kak. Aku setuju banget sih. Karena aku pribadi juga untuk definisi teman ya. Kalau teman tuh di otak aku, orang yang kenal sama kita, yang ya beberapa kali ngomong gitu. Kalau sahabat itu yang kita kayak kontekan terus, cerita terus gitu. Aku sedikit banget sih sahabat ya. Karena aku juga orangnya kurang suka bergaul. Jadi ya, saya yang menutup diri. No doubt pilih uang, Ferdi F. Jadi rata-rata semua sih pilih uang ya. Tapi ada juga yang pilih teman, dan it's okay gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita pilih teman, itu juga hal yang bagus. Karena semua orang juga punya pandangan atau pilihannya masing-masing gitu. Aku menghargai mau pilih uang atau mau pilih teman. Oke, uang adalah teman. Dua-duanya penting, kali ini nggak bisa pilih ya. 19 detik yang lalu, notice dong. Astaga, pilihan yang sangat mudah. Rini Nuraini, cuman sedang di fase butuh uang. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita mau. Berapa tinggi badan kalian? Ada 69.000 orang yang votes. 150 cm-an 48%, 160 cm-an 32%, 13% nggak tahu, 170 cm-an 6%, dan 180 cm-an 1%. Kayaknya aku tahu nih siapa yang 180. Tinggi aku juga 150 sentian. Dan kalau dilihat dari polling ini, aku bisa menyimpulkan bahwa kalian itu mungil-mungil semua. Kalian tidak sendiri karena aku juga segitu-gitu. Di sini ada Dinda Fitri Ardianti, paling tinggi di keluarga, paling pendek di antara teman-teman semua. Hiks. Aku pribadi kebalikan dari kamu. Aku paling pendek di keluarga. Aku juga bingung, padahal orang tua aku itu dibilang tinggi banget juga gak setinggi itu. Ya 160, 170, tiba-tiba muncul lah aku 152 cm ini. Dan aku bingung kenapa bisa kayak gini. Tapi aku bersyukur gitu kan. Jadi semua orang yang mungil, yang pendek itu mungil, kelihatannya lebih lucu gitu. Jadi kalian jangan sedih. Kei-chan, 140-an be like. 140-an, mungil banget loh itu. Wives Ligeno, 145, pengen banget tinggi.
Semoga masih bisa tinggi ya. Tergantung kalau misalnya kita di masa pertumbuhan ya 17-16 tahun itu pasti bisa tinggi ya. Pasti masih bisa bertambah tinggi gitu. Kalau aku tuh udah nggak bisa lagi, udah stuck, udah cek 152, nggak bisa lagi tambah tinggi. Karena udah lewat masanya. Dave Keely, 179, umur 18. Semoga bisa nambah 1 senti lagi, soalnya nanggung banget. Amin. Dimas Wahyu Saputra, 180 plus cm-an, paling tinggi di keluarga. Masih mau tinggi lagi. Targetnya tuh pakai D, target 191 cm, biar setara dengan Rowan SF9. Oke, aku pikir yang tertinggi itu Chanyeol. Ternyata Rowan itu tinggi. Kayaknya lebih ada yang K-pop idol yang lebih tinggi dari Rowan, kayaknya ada deh. Tapi sejauh ini aku tahu emang Rowan yang tinggi banget. Extraordinary, film Korea. Rowan sama si cewek itu tinggi banget, beda banget. Jadi amin lah, aku aminin ya. Semoga 191 cm. Sam, pengen tinggi tapi nggak pengen amat. Gimana ya, anaknya mager. Ya, Chanyeol. Baru aja kita ngomongin Chanyeol ya. Beneran ada Chanyeol nih. 147, kelas 12 SMA. Mungil banget kan gue. 12 SMA 147. Mungil sih, itu mungil sih. Yovita Chandra. Kesimpulan, follower Ci Esther bantet, termasuk saya, kurang dari 150 cm-an. Saya juga 150 cm-an. Jadi kita semua adalah petite girl. Yang mungil-mungil, yang pendek-pendek, tidak apa-apa. Seberapa panjang rambut kalian? 62.000 votes. Sedang 60%, pendek 28%, panjang 12%. Waktu aku bikin polling ini, definisi pendek aku tuh segini. Sebahu aku masih bilang pendek ya. Sedang itu kayak rambut aku sekarang. Jadi rambut aku sekarang itu, nah ya masih segini tuh sedang. Panjang itu udah kayak sepinggang, sampai perut gitu ya, itu. Kita lihat banyak yang sedang, sama aku juga rambutnya sedang. Si Sai MRN, mendekin rambut detikan, manjangin tahunan. Wah, bener banget. Ini rambut kita tumbuhin setahun untuk buat dia jadi pendek segini, cuman berapa detik aja, bener banget. Maria Teresa Dwi, lagi manjangin rambut biar setelah pandemi bisa donasiin rambut ke Yayasan Kanker Indonesia. Semoga memang rambutnya berhasil panjang dan bisa didonasikan ya. Resti Herlita, rambut kakak Esther bagus deh. Pernah di smoothing atau di rebonding nggak kak? Hehe, terima kasih. Kalau rambut aku sendiri, ya, di smoothing itu pernah, tapi itu waktu aku SMA. Udah lama banget. Dan aku kan mukanya bulat. Jadi aku nggak mungkin lurus yang tegak lurus. Jadi waktu itu aku smoothing pakai obatnya aja. Jadi gak ada pakai yang catokannya. Biasa kan abis obat kita catok lagi terus jadinya lurus banget kan. Untuk muka bulat gak bisa sih. Dia harus agak bervolume, gak bisa terlalu lurus banget. Jadi kalau misalnya rambut ngembang banget, waktu itu kayaknya aku rambut ngembang banget, makanya aku mau smoothing. Dan sekarang aku pengen rambut aku ngembang. Gak jelas banget emang aku. Ayu Suka, sepinggang, hitam, tebal, tapi ngerawatnya susah banget. Tapi kalau dipotong kasihan. Rambut kamu tuh rambut yang aku pengen, karena aku gak pernah kesampaian rambut sepinggang, tebal. Ini rambut aku kan kelihatan bervolume ya. Ini tuh karena ada beberapa teknik gitu. Dan aku pengen banget untuk punya rambut sepinggang, semoga suatu hari kesampaian deh ya. Lazy Rain, pengen punya rambut panjang tapi susah rawatnya. Iya, makanya aku aja kalau rambut udah segini ya, sedada, itu aku langsung, sebenarnya rambut aku udah kayak gini, aku pun punya pilihan, ini mau dipotong apa enggak. Gimana caranya aku panjangin rambut coba? Kalau aku dikit-dikit pikir panjang dikit potong, panjang dikit potong. Tapi aku berharap kali ini aku mau panjangin yang bener-bener sih. Semoga aku gak ngomong doang ya. Ntar kalian lihat lagi di YouTube, udah potong pendek aja si Esther. Oke, banyak yang mau rambut pendek ya. Nama saya ibu rumah tangga, salam kenal. Salam kenal ibu rumah tangga.
rambut keriting. Karena aku juga ada baca-baca komen ya di sini. Intinya ada yang potong rambut tapi nggak dibolehin ortu, atau nggak dibolehin ini, mau potong ini tapi nggak dibolehin ortu, gini-gini. Kalau aku nggak pernah sih nggak dibolehin ortu. Aku biasa potong-potong aja. Pendek karena cowok, pendek banget di atas leher. Botak nggak ada. Aku nggak kepikiran itu sih. Rambut aku seigi. Mending mana? Ketinggalan handphone atau ketinggalan masker? 55.000 orang yang votes. Di like-nya 1.200. Awalnya, sebelum hal ini menyerang kita semua, kita pasti pilih ketinggalan handphone gak sih? Itu ada jawaban yang mudah. Tapi sekarang tuh, ketika aku lihat pertanyaan ini, aku pun rada bingung loh. Pilih mana gitu. Tapi aku pribadi ya, ini sebenarnya tergantung lagi orang. Aku pribadi mending ketinggalan handphone untuk saat ini. Jadi masker tuh udah hal yang penting banget sih di saat ini. Stress-free, lebih mending hati-hati. Jangan sampai ada yang ketinggalan, bener. Jadi mending kita kemana-mana, cek dulu di tas, handphone bawa nggak. Masker tuh penting banget ya. Kita udah nggak boleh lupa pakai masker sekarang. Handphone itu penting, kita cek ada nggak di tas, ada nggak di kantong atau gimana, supaya nggak ketinggalan. Oh, Wahyu Ika, kalau ketinggalan masker bisa beli, kalau ketinggalan HP masa iya mau beli lagi. Waktu aku buat polling ini sih aku kepikirnya ketinggalan di rumah maksudnya gitu ya. Tapi iya sih. 10-10. Sekarang masker ada di urutan pertama. Betul banget, aku setuju. Mending ketinggalan HP, masih oke lah hidup tanpa HP kalau sehari. Yang penting masker selalu dipakai. Aku setuju banget. Aku tuh pernah 1 hari gak main HP. Bener. Agak ada lega-leganya gitu sih. Pagi sampai malam itu cuma malam doang yang main. Sisanya tuh bener gak pegang sama sekali. Pernah, tapi udah lama. 10 lagi aku bawa. Lebih panik lupa pakai masker daripada ketinggalan HP ya. Kalau bagi aku sekarang, ya walaupun masker bisa dibeli sih, tapi ya intinya sekarang masker jadi barang yang mesti banget dipakai dan dibawa. Setuju. Jangan lupa pakai masker. Karena bagi aku kesehatan itu penting. Bagi kita semua kesehatan itu penting. Jangan lupa pakai masker sih ya kalau mau kemana-mana untuk saat ini. Semoga kita sehat selalu. Apakah kalian takut gelap? 55.000 orang yang votes. Wah, 49 sama 51%. 49% ya, 51% tidak. Ini beda tipis nih ya. Aku pribadi, apakah takut gelap? Sebenarnya gelapnya tergantung gelap yang seberapa sih sebenarnya. Tapi kalau definisi gelap yang gelap hitam, gak ada apa-apa, ya aku takut sih. Ya, kita lihat komennya. Boba milk. Takut, apalagi ditambah mati listrik, hujan sendiri di rumah, ada suara kucing, anjing berantem. Kalau mati listrik itu, aku pribadi juga, itu kan hening banget ya. Justru hening itu loh. Kadang hening itu bisa buat aku berasa damai banget nih hati. Tapi bisa buat aku kayak gitu. Kalau terlalu hening aku justru takut juga sih kadang. Lutfiana Dwi, takut kalau sendirian di rumah sih. Iya. Kalau sendirian di rumah, udah itu gelap, mati listrik, wah, itu horor banget. Alfia Zahra, takut gak takut sih, soalnya kalau gelap tuh suka was-was, kayak mikir, ada yang ngikutin atau ngeliatin dari belakang gitu. Hey, sama banget. Yang aku takut tuh udah gelap, tiba-tiba hening, tiba-tiba ada tek, suara gitu kan, dari mana itu. Pernah gak kalian alamin gitu? Kayak antara meja kalian bunyi atau apa, itu tuh langsung ngagetin banget loh. Apalagi untuk yang suka nonton-nonton horor-horor gitu, itu pasti imajinasinya kemana-mana sih kalau gelap. Kucing Oyen, aku tidak takut gelap karena kegelapan adalah temanku. Kegelapan adalah temanku. Nurul Aziza, bukan takut sih. Cuman kalau ruangan gelap, gak ada cahaya sama sekali, disesak dan pusing. Tapi kalau takut sih enggak. Kalau aku gak sesak dan pusing, cuman keheningannya itu ibaratnya tuh keheningan di saat mati listrik dan gelap tuh kayak aku bisa kayak denger jantung aku deg 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 gitu. Joylin Barbie yang aku lebih takut kehilangan bujang NCT. Sama, aku juga takut, tapi ya bujang NCT juga nggak tahu ya aku ada di dunia ini. Miris. Maya Official, waduh ini udah cahaya matahari nih. Enggak sih, soalnya setiap aku tidur lampunya aku matiin, ya takutnya sama bayangannya bukan gelap ya. Ya, kalau misalnya tidur, lampu dimatiin, kadang aku juga merasa, ya kita halusinasi kayak, bayangan apa, ntar dari mana ada muncul apa gitu, jadi
Intinya tuh jangan kebanyakan nonton horor sih kayak aku. Ada yang takut gelap, ada yang tidak takut ya. Bagus banget tuh gak takut tuh, berani bet. Apa masalah kulit yang sering kalian alami? 48.000 yang votes, 53%. Jerawat dan beruntusan. Lalu kulit kusam, komedo, flek hitam, kerutan. Jerawat dan beruntusan itu memang sering banget ya dialami. Aku juga sering. Aku ada jerawat, ini udah sembuh di sini. Semoga kita semuanya ada masalah kulit, pakai skincare untuk sembuhin. Jangan kayak misalnya ada jerawat, ya udah biarin dia sembuh gitu. Kalau aku sih lebih pakai obat jerawat atau fokus bersihin muka, double cleansing setiap hari, pakai sunscreen setiap hari. Sama kalau ada masalah tuh langsung cepat ditangani, jangan dipelihara. Oke. Di sini Fierly Diska semuanya. Oke, semuanya. Wah, banyak banget ya. Kerutan iya. Jerawat iya. Aku bingung sih ya ini kalau semuanya gimana. Selesaikan yang paling darurat dulu, baru pelan-pelan itu kali. Eko Wardoyo, bekas jerawat gak hilang-hilang, mau nangis aja lah. Sejauh ini serum terbaik untuk bekas jerawat itu Something Sabi White. Itu di aku efek banget untuk mudahin bekas. Untuk kita semua yang ada masalah jerawat, komedo, dan semuanya, aku berharap kita bisa cari skincare yang tepat untuk kita sembuhin masalah kulit kita itu. Wah, cahaya matahari sore. Kalian bisa main alat musik apa? 34.000 votes. Di sini 72% gak bisa main alat musik. Wah, banyak juga yang gak bisa ya. 9% dan 9% lagi piano gitar, 7% alat musik lainnya, 2% drum. Pianika mah bestie, Ayunia. Aku juga main pianika bisa. Pianikanya warna biru kan. Karina Amanda, nggak bisa main alat musik, cukup jadi penikmat musik saja. It's okay too. Nurul Aziza, cuman marching bell sama pianika, itu pun karena ikut drum band. Marching bell, aku juga dulu suka lihat ini sih drum band pas pawai. Amitovo, instrumen gamelan Esther, terutama saron, packing, demung, gambang. Pernah juga pegang terbang, pianika, theremin, dan kalau ada kesempatan pengen sekali belajar cello sama kontrabas. Wah, jago banget, bisa banyak. Ada yang bisa main rebana, ukulele, hobi dance dan nyanyi. Pianika itu hanya lagu cicak-cicak di dinding, nggak apa-apa. Bermula dari cicak-cicak di dinding loh. Terus kita bisa main lagu lain udah itu. Latihan aja intinya. Elin Anissa, alhamdulillah aku bisa semuanya kak, cuman baru bisa megangnya aja. Cuma bisa megangnya aja, nggak apa-apa ya. Tiara Putri, bisa main gitar Kak Esther, ini juga les gitar. Betul Kak Esther bisa main alat musik gak? Bisa. Gitar aku bisa, gitar itu aku belajar sendiri. Piano aku bisa, pianika aku bisa, akordeon aku bisa, angklung ya dikit-dikit, yang apa ya, seruling ya. Tapi bukan seruling yang kayak gini ya, yang kayak gini. Tamam Zeka, main gitar saya bisa di dunia nyata. Drum saya bisa juga tapi lihat HP Android. Kalau drum asli nggak tahu. Aku juga ada sih aplikasi drum di HP aku. Cuma bisa mukul-mukul meja aja pas sekolah normal dulu sambil nyanyi gak jelas di kelas. Wah, aku sih gak mukul-mukul meja. Biasa waktu aku sekolah dulu aku menikmati teman-teman aku yang gendang-gendang di meja. Kadang asik juga loh dengarnya, kayak aduh, nostalgia lagi aku. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa atau gak bisa main alat musik, it's okay, gak apa-apa. Mungkin kalau misalnya ada waktu dan kalian kepengen belajar, boleh belajar musik sedikit-sedikit. Gracia Angela Edison, I bisa semua, bingung mau mencet yang mana. Wow, good job. Recorder, seruling itu namanya recorder, ya nggak sih? Kalau nggak salah. Ya, aku juga bisa itu. Kalau mainnya di HP dihitung nggak, Karina Pasha? Nggak. Bolehlah dikit ya. Ukulele aku nggak bisa main. Biola, wah, ada yang biola sama cello tadi aku lihat ya. Kalimba aku di HP bisa main, tapi di real aku nggak pernah pegang. Nah, jadi segitu aja React Esther Poll part 3. Semoga ini menghibur kalian. Ingat polling Senin sampai Sabtu jam
7 malam. Terima kasih yang sudah ngevotes. Terima kasih sudah berpartisipasi di Esther Poll ini. Jadi segitu aja video aku. Jangan lupa kalian buat like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke, bye-bye!